Oke guys, bertemu lagi bersama saya di channel Botak Motovlog. Di siang hari yang panas ini kita kembali riding lagi. Dan mungkin topik riding kali ini adalah riding santai. Sebentar guys, ini gue mau benerin mic intercomnya copot ya di belakang. Jadi bagaimana kabar kalian semua guys? Hari ini adalah hari Sabtu, lebih tepatnya malam minggu ya. Bukan guys, ini adalah hari Minggu ya. Besok Senin. Dan kabar baiknya besok gua cuti guys. Jadi besok gua tidak harus pergi bekerja. Yang artinya gua akan buat konten lagi besok. Dan BTW setelah di servis motor ini, setelah beberapa hari ya diganti belt dan rollernya, sudah hilang suara kasar di motor Vario 160 ini guys. Jadi ketika lagi di RPM rendah terus gas sedikit itu udah nggak ada suara grek-grek seperti itu kira-kira ya guys ya. Nah tetapi bagian depan ketika servis kan itu masnya sudah mengencangkan komstirnya ya, tapi sepertinya tidak terlalu mengubah apa-apa gitu ya, karena melewati jalan yang nggak datar itu masih terasa kurang nyaman guys. Kurang nyamannya itu kayak posisi ban depan dan belakang itu seperti nggak sesuai. Jadi kita seperti biasa saja guys, kita menuju ke jalan Medan yang dimana jalannya lebih wide dan luas. Sebenarnya gua tadi pengennya riding ke Sidamanik guys, cuman karena ini weekend ya pasti macet banget, jadi ya kita cari tempat-tempat yang nggak terlalu rame gitu ya. Ya seperti itu ya guys. Mengingat kemarin ada yang ngomen soal rangka ESAP, ini gue mau ngebut juga jadi takut nih. Malah gue sering ngantar Aqua pakai motor ini lagi guys ya. Jadi gue kan kadang kalau ke Alfamart beli Aqua galon ya guys, sering gue taruh ke ini di bawah ini guys, kanan kiri gitu. Tapi selama setahun gua melakukan itu kayaknya nggak ada masalah sih ya. Mari kita tes dulu power dari motor ini setelah dilakukan pergantian belt dan roller. Apakah akan berpengaruh pada kecepatan atau tidak? Mari kita buktikan sekarang. Oke, kita gas dulu tipis-tipis cuy. Tapi emang powernya nambah sih, gila. Nambah cuy, gila. Emang nambah ya guys. Biasa kalau dari 0 ke 100 itu agak kasar, tapi ini enteng banget. Emang ada perbedaan ya? Gua kira nggak ada perbedaan. Woo! Woo! Ini lupa ngeklik helm, jadi ngetuk-ngetuk. Pelajaran untuk kita semua guys, selalu cek bagian CVT karena sepengaruh itu ternyata guys ya. Gua selama ini nggak pernah cek bagian CVT, akhirnya akselerasi motor juga menurun jadinya guys. Gua bisa kayak gini gua kalau lagi ngebut begini, kalau ngomong gua agak payah guys ya. Karena fokus gitu kalau lagi ngebut. Jadi bisa saya simpulkan ternyata powernya itu sudah pulih ya, kembali kayak baru lah gitu. Namanya rollernya juga baru ya guys ya. Tapi mungkin kalau diganti roller yang racing mungkin bisa lebih cepet lagi. Ada juga yang komen ngasih racikan
rollernya harus berapa gitu-gitu ya guys. Cuman gua nggak terlalu suka sama modif-modif motor sih, jadi kayak lebih ya udah gini aja gitu guys. Alasan kenapa gue suka banget nyalain lampu jauh kalau lagi ngebut, karena gue merasa lebih aman sih ya, supaya pengendara yang dari depan juga aware sama kita gitu. Apalagi ini jalan lintas ya guys ya. Apa kita keserbelawan aja nih? Tapi kayaknya kita nggak bakal keserbelawan sih ya, cuman riding santai aja sih untuk menghilangkan penat ya guys. Karena bagi gua tuh riding itu punya kesenangan tersendiri buat gua gitu ya. Dan gua suka riding sih ya, mau itu matic atau motor kopling, yang penting riding. Setahu gua ya guys, kalau malam minggu tuh di sini banyak anak-anak drag race. Cuman nggak tahu ya sekarang ya. Nah, kalau di sini ya, nah di sini tuh titik banjir nih. Kalau hujan pasti, kalau hujannya deras pasti banjirnya parah. Mungkin karena pengaruh dari tol juga ya guys, jadi begitulah. Sayangnya motor Vario ini shocknya cuma satu. Bisa nggak ya dimodif 2? Atau diganti jadi monoshock gitu kan, lebih keren. Gila, enteng banget coy. Enteng banget nih gua nyalip truk nih, enteng banget serius. Nih, gasnya ringan dia. Standar aja udah sekencang ini ya, apalagi yang modif. Hari Minggu, besok Senin, artinya harus kerja kembali. Tapi sayangnya gue cuti guys ya, karena di tempat gue bekerja itu cuti itu diberikan setiap 6 bulan sekali. Jadinya karena bulan 6 cuti akan hangus, ya udah gue ambil aja gitu guys. Dan mungkin rencananya besok itu bakal riding lagi sih ya. Untuk kemana gue masih belum tahu, masih mikir. Kalau mungkin bakal riding ke Danau Toba lagi guys. Jadi gua pernah lihat ada satu spot yang lumayan bagus sih ya, bukan tempat wisata, cuman kayak di jalan gitu ya. Cuman bagus view-nya guys. Kita akan lihat besok bagaimana planning kita. Wah gila, ngantuk banget gua coy. Bantai Vario 160 setelah servis, apakah ada perubahan? Apa nih, lemang? Perlu tetap hati-hati dan waspada guys kalau mau nyalip truk, karena blind spotnya ini sangat parah sekali. Oke, ini dia guys, setelah servis ganti roller dan V-belt. Walaupun top speednya masih stuck ya guys ya, masih stuck, tapi udah jauh lebih ringan gasnya.
Kalau sebelah kanan ke server lawan, tapi kita nggak ke server lawan ya, kita cuman ya raiding gabut aja sih. Pokoknya ntar kalau ada apa sih, ada gapura selamat tinggal gitu ya, kita balik aja. Maaf ya guys kalau video kali ini kurang begitu menarik, karena ini kreatornya ini lagi mager banget nih. Cuman karena ngejar monetisasi jadi harus rajin-rajin upload ya cuy. Gua nggak bisa ngupload tiap hari sih karena sibuk banget. Dan entah kenapa wifi di rumah gua itu sangat lemot ya guys. Padahal gua udah lapor sama IndiHome-nya udah 5 kali gua buat laporan mah. Jadi kayak putus-putus nyambung gitu. Jadi kalau gila kuat banget jalan kaki ibunya. Jadi kalau ngupload ke YouTube itu jadi lemot cuy. Udah berapa menit kah kita buat video? Sudah 18 menit guys. 18 menit di dalam perjalanan. Woo! Cuacanya panas tapi nggak menyengat. Anjir, ada kambing. Nah, ini dia gapura yang gua maksud guys. Selamat jalan Habonaron Dobuna. Selamat datang di Serdang Bergai. Yoi. Mari kita putar balik. Cari spot dulu untuk muter. Kenapa minggirnya harus ke sana? Tadi selamat jalan, ini selamat datang lagi. Jadi kita kayaknya gua salah satu orang yang agak konyol ya guys ya. Jadi cuman, atau mungkin di luar sana ada juga orang-orang yang kayak gua gitu. Touring ke satu tempat, nyampe cuman hirup-hirup video, buat video apa, langsung balik lagi gitu. Jadi lumayan apa ya guys, powernya nambah lah gitu istilahnya ya. Mungkin kalau kita nunduk itu bisa lebih kenceng. Sorry guys, gua kurang banyak ngomong ya karena lagi fokus speeding. Not bad. Yang gua benci itu ya guys, kadang tuh bus begini ya, dia suka kayak nepi gitu sembarangan guys di pinggir jalan. Jadi kayak apa sih gitu ya. Ini kalau yang di depan saya
orang tua naik motor tua. Apa sih ini, GL ya guys ya? Sebenarnya enak sih buat speeding bro, cuman ya gitu, shock breakernya cuma satu, jadi kurang nyaman. Wah, lemang. Gua belum pernah makan lemang. Kayak lontong gak sih? Gua juga mau cerita sedikit pengalaman gua di Pematang Siantar. Gua pernah crash juga ya sebelumnya, bukan yang baru-baru ini. Jadi waktu itu crashnya pakai R15 di sekitar Simpang Usi kayaknya ya guys. Simpang Usi atau bukan ya? Universitas Sumatera Utara. Universitas Usi apa USU guys ya? Pokoknya gua crash di situ dan kondisinya waktu itu gua mau nyebrang. Jadi di sana ada pertigaan. Gua mau masuk, rupanya dari arah yang berlawanan itu ada ibu-ibu guys, naik Vario putih. Ini motor gua kondisinya udah masuk nih, udah setengah badan, tapi dia kayaknya nggak mau berhenti kan, tas gitu. Ditabrak lah gua sampai stang gua itu bengkok guys. Gua ada upload di YouTube videonya di channel yang lain yang sudah gua jual, tapi sekarang channelnya udah hilang entah kemana ya guys. Kayaknya udah kebanet. Waktu itu channelnya namanya Lumba Suci. Jadi setelah kejadian itu berserak kan semuanya, semua jadi berserak. Dan gue nawarin si ibunya untuk pergi ke rumah sakit, tapi ibunya menolak guys. Gue nggak tahu tipikal orang di sana itu kayak gimana ya, aneh banget gitu. Udah crash ditawarin ke rumah sakit kagak mau. Dan apa yang dibilang ibunya itu sangat mengejutkan guys. Dia bilang, enggak, aku mau panggil dulu kawan aku katanya. Lah, kenapa harus manggil teman? Gue bilang, ya udah bu, sini biar saya bantuin ke rumah sakit kan. Dia nggak mau, dia mau manggil teman-temannya dulu gitu. Dan gue nggak mau nyebutin apanya lah ya guys, nyebutin merek. Pokoknya ternyata yang dipanggil dia itu adalah ormas guys ya. Dan dia nggak ada keluar duit sepeser pun untuk motor gua guys. Jadi gua masih harus bawa motor gua ke tempat press ya. Dan kayaknya gua masih ada videonya yang pas motor gua lagi di press velgnya. Jadi di Pematang Siantar itu banyak banget orang-orang random, jadi harus hati-hati. Ini motor ADV yang baru, cakep juga ya, dari belakang keren. Gila, jalan orang diambil semua. Pada ngejar apa sih? Apa yang harus saya lakukan ketika sudah pulang? Dan sayangnya salah satu alat untuk memindahkan file dari SD card gua, card reader gua itu rusak guys. Jadi agak sedikit sulit untuk mindahin file.
Wih, gila, 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 gila. Drag race nih. Anak-anak motor. Ini sudah mau hujan, guys. Sepertinya saya akan hibernasi, guys. Oke guys, mungkin videonya sampai di sini dulu ya. Mohon maaf kalau mungkin gua nggak banyak berinteraksi di video ini karena jujur capek banget. Karena akhir-akhir ini gue banyak banget aktivitas ya. Jadi ya mohon maklum. Dan stay tune ya. Dan semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Stay safe teman-teman. Semoga kalian semua diberkati. Terima kasih atas dukungan dan supportnya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. See you everybody. Thank you for watching this video.